Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman yang ingin membuka usaha percetakan. Di sini saya akan memberikan contoh sederhana kepada teman-teman untuk membuat nota sederhana yang saya buat hanya menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai kemampuan menggunakan laptop atau komputer, hanya kemampuan biasa saja, tidak perlu minder ya. Kita juga bisa membuat hal-hal yang bisa memiliki nilai jual. Berikut ini akan saya bukakan contoh yang sudah saya buat dan sudah menghasilkan uang. Ini kita buka Microsoft Word yang saya punya. Ya, agak lama karena laptop yang saya gunakan pun bukan laptop profesional seperti milik orang-orang yang mahal itu ya. Ini laptop biasa saja, hanya untuk pengetikan, dan terkadang memang seperti ini lambat kinerjanya. Nah, ini contoh yang sudah saya buatkan dan ini sudah menghasilkan uang ya. Sederhana sekali kita menggunakan Microsoft Word. Jadi teman-teman yang hanya bisa menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel tidak perlu minder ya. Yang penting niat kita untuk berusaha dan kita melaksanakan usaha tersebut, itu hal yang paling penting untuk kita dapat bekerja. Dan insya Allah rezeki itu Allah yang atur. Nah, caranya hanya menggunakan save, kita klik tulisan, nah seperti ini contohnya ya. Jadi teman-teman yang ingin membuka usaha percetakan, yang paling penting, paling utama itu adalah kemauan kita bersungguh-sungguh ya. Tidak perlu minder, tidak perlu takut dengan kekurangan kemampuan akan berjalan dengan sendirinya ketika teman-teman sudah memulai pekerjaan tersebut. Dan untuk modal, gunakan saja modal yang kita miliki dahulu, tidak perlu menunggu-nunggu. Sudah punya modal, cukup untuk membeli alat printer, memiliki laptop, punya satu etalase saja sudah cukup. Yang penting kita punya kertas, itu saja ya. Jadi berbagi pengalaman, saya termotivasi untuk membuka usaha percetakan ini termotivasi dari adik saya sendiri yang pada saat itu dia memiliki uang hanya 10 juta rupiah. Jadi dia gunakan 10 juta itu untuk sewa ruko di pinggir jalan, ruko kecil. Dia sewa 6 bulan. 6 bulan itu dengan biaya 5 juta rupiah. Kemudian sisanya 5 juta dia beli laptop second. Kemudian dia beli juga etalase kecil serta 1 unit printer yang murah, yang biasa saja itu. Nah, di hari-hari pertama memang dia dapat 1.000-2.000 rupiah. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, Allah memberi jalan di mana kita mau berusaha, Allah akan memberi rezeki. Dan saat ini sudah berjalan lebih dari 6 bulan. Hal yang tidak saya kira, bahkan di masa pandemi COVID-19 ini, dia masih bisa menghasilkan uang sebesar 400 sampai 500 ribu rupiah dalam sehari. Ya, jadi kita tidak perlu minder dengan kekurangan kita. Berusaha saja terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya buka. Contoh saya membuat file nota yang kemarin dipesan oleh orang. Ya, saya akan berbagi ilmu sedikit saja, sederhana saja, yang saya buat menggunakan Excel dan Word. Ya, sebenarnya menggunakan Word saja sudah cukup. Kalau teman-teman bisa menggunakan Word, memasukkannya, menginput tabel, membuat
membuat tabel di Word itu sudah cukup, tidak perlu pakai Excel lagi ya. Kadang-kadang bagi beberapa orang menggunakan Excel ini justru lebih sulit, tidak seperti menggunakan Word. Kalau ke teman-teman yang bisa menggunakan Adobe Photoshop, bisa menggunakan Corel Draw, itu lebih bagus, memang lebih bagus, dan kita memiliki harga jual yang bisa lebih tinggi dan lebih menarik perhatian orang. Kenapa saya sebut lebih menarik perhatian orang? Jadi sistemnya saya ketika orang memesan, saya minta nomor WA mereka, mereka akan berkirim-kirim pesan melalui WA itu seperti apa desain yang mereka inginkan, kemudian saya kirimkan menggunakan file gambar dari Corel Draw. Jadi kesannya seperti pekerjaan itu memang sulit dikerjakan. Jadi mereka tidak berat untuk membayar kita. Tetapi bagi teman-teman yang hanya mampu menggunakan Microsoft Word tadi juga tidak masalah, tidak apa-apa. Lakukan saja, laksanakan saja. Ya, yang penting kreativitas kita untuk membuatnya itu, berikan tulisan-tulisan yang menarik, yang tidak kaku seperti itu ya. Nah, ini kita sudah membuat tulisan papan namanya, bukan papan nama, tulisan nama toko mereka. Ini Cahaya Fajar Variasi. Ini sebuah variasi mobil, toko variasi mobil. Ya. Dia memesan untuk dibuatkan nota kepada saya, dan saya akan membuatnya menggunakan Excel. Tetapi nanti saya larinya ke Microsoft Word juga. Bahkan terkadang tidak perlu menggunakan Excel ini sebenarnya, hanya main-main saja ini saya buatnya. Nah, kita blok tulisan tersebut, kita buat cantik lah dia ya, supaya menarik. Nah, kita lanjutkan melompat. Sekarang saya membuat tabelnya, membuat judul di atas tabel tersebut. Kita ketik banyaknya, nama barang, harga satuan, dan jumlah. Kemudian kita bentuk tabelnya ya, kita bentuk tabelnya. Caranya dengan klik, direndam, tarik saja ya, tahan dulu, kemudian lepaskan. Sudah diblok, berikan all border atau garis semua ya. Judulnya di atas kita kasih bold atau ditebalkan. Kemudian kita cari font yang bagus lah, menarik menurut kita, karena ini kita mendesain sebagus mungkin yang kita bisa, karena tidak ada permintaan khusus dari pelanggan. Santai saja ya, pelanggan itu jarang meminta hal-hal yang aneh. Jadi kita harus percaya diri saja membuat seperti apa yang kita mau. Memang kadang-kadang kita melihat hasil yang kita buat itu jelek, tapi kalau kita meminta orang lain menilainya, justru orang akan mengomentari wah bagus ya, padahal kita membuatnya biasa saja. Nah, ini kita buat tempat jumlah rupiahnya ya, bisa dilihat contohnya apa saja yang saya klik. Nah, ini sudah terbentuk tabel untuk notanya. Kita atur jarak-jaraknya, lebarnya dikira-kira saja dahulu, nanti bisa diatur kembali di Microsoft Word. Setelah kita membuat tabel ini nanti akan kita blok untuk dikopikan ke file Word.
ya. Tabel ini akan kita copy di blok dahulu. Caranya klik kiri, tarik, lepas. Kita copy. Sudah di copy, kita buka file Word. Microsoft Office Word dibuka. Tunggu loading. Kita buka file new atau file baru. Ctrl V atau paste. Tunggu sebentar. Nah, sudah termuat tabelnya. Kemudian kita atur kertasnya. Kertas yang digunakan untuk membuat nota adalah kertas F4, atau kalau dibuat pada Microsoft Office Word itu ukurannya height-nya itu 33 cm. Jika menggunakan cm, jika menggunakan milimeter maka dia 330 ya. Kemudian rulernya atau garisnya kita habiskan saja ke pinggir, kiri dan kanan habiskan, dan atas dan bawah juga habiskan saja. Nah, kita kembali ke tabel. Kita klik ada tanda plus di ujung kiri atas, itu untuk menarik tabelnya ya. Nah, di sini kita akan membuat tabel yang nanti akan kita cetak, membuat nota yang nanti akan kita cetak. Nah, bagi teman-teman mungkin ini cara mudah, cara pintas atau jalan tikus yang biasa saya sebut itu. Kadang-kadang teman-teman yang lain juga minta tolong, gimana nih caranya, diajarin cara tikus ini namanya. Logo tokonya tadi kita kopikan juga, paste. Nah, di sini kita atur besarnya, jaraknya ya. Kita blok, klik Ctrl Kurawa kiri untuk memperkecil ukuran tulisan secara bersamaan ya. Kita blok dulu yang mau kita perkecil. Nah, ini kita kurangi space paragrafnya ke bawah. Kita atur dahulu nama tokonya. Memang harus telaten, harus rajin, dan harus kreatif untuk bisa membuat nota ini bagus pada Microsoft Word. Karena di Microsoft Word kita meletakkan tabel atau gambar itu biasanya bisa berpindah jika kita tidak mengerti untuk menguncinya ya. Dan kadang-kadang kalau ditarik juga tidak mau ditarik, dipindah tidak mau dipindah, kadang-kadang menjadi masalah buat teman-teman yang belum tahu caranya yang mudah. Tapi nggak apa-apa, dicoba saja, dilakukan saja, nanti lama-lama juga akan bisa. Kemudian kita insert shape, kita tulis, kita klik tanggal, tab 2 kali, titik 2, tuan, tab, titik 2. Nah, kita kasih titik, 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 supaya sama ujung titiknya dengan yang di bawah. Nanti dihitung saja misalnya berapa kali.
memberikan titiknya. Kalau 10 kali ya samakan di bawahnya juga 10 kali supaya sama. Atau juga kalau mau teliti dilihat, diperbesar dulu ukuran layoutnya, itu juga mudah bisa. Untuk garis luarnya kita hilangkan di save file tadi, save file ya. Nah, kita atur dimana kita mengatur tabel ini, dilihat garis atas itu. Nah, ukuran senti di atas itu diperkirakan tabelnya berada di antara 2 supaya nanti di sebelah kiri juga muat untuk membuat satu tabel lagi. Silahkan teman-teman nonton sampai selesai ya, bagaimana kerumitannya membuat ini dengan cara pemula. Saya sebut ini cara pemula untuk membuat nota. Dari kesalahan-kesalahan yang seperti ini nanti akan kita temukan jalan-jalan yang mudah. Tetapi dengan cara yang salah ini akan membuat kita cepat mahir. Ya. Jangan menyepelekan kesalahan-kesalahan yang ada pada Microsoft Word. Kita harus tahu kesalahannya dulu, baru kita akan tahu yang mana yang benar, mana yang mudah. Kita buat catatan di sini. Kita buat catatan untuk di bawahnya, NB-nya, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, ini permintaan dari yang pemilik nota ya. Kemudian nanti kita hilangkan save outline-nya supaya kotak itu tidak terlihat, garis kotak itu tidak terlihat. Nah, sebelumnya kita ganti ukuran tulisan terlebih dahulu karena nota yang kita buat kecil. Ini ukuran 1/4 folio, juga tulisannya kita ganti supaya lebih bagus. Ini kita atur dahulu tabel yang kotak yang ini bagaimana bagusnya. Nah, save outline-nya kita pakai no outline aja. Nah, ini nanti saat dicetak dia tidak akan muncul garis kotaknya itu, dan juga menghemat pengeluaran tinta nanti ya. Kemudian di sebelah kanan bawah ini akan kita beri tulisan hormat kami dari si pemilik toko ya. Biasanya kita menggunakan save, tapi kita akan mengulang lagi untuk pengaturan menghilangkan garis tadi. Jadi kita copy yang ini saja, kita klik dulu tabelnya, kita copy, tarik ke sini, kita perbesar perlebar ukurannya, kita blok, hapus tulisannya. Kemudian kita tuliskan hormat kami, enter, beri titik saja, nanti kita turunkan dulu, berikan titik, kemudian perkecil areanya di blok, buat dia di home rata tengah. Nah, kemudian kita atur
petaknya. Nah, sekarang kita tinggal mengcopy logo dan tabelnya ya, karena permintaan untuk membuat nota ini yang diminta adalah ukuran seperempat ya, seperempat folio. Seperempat folio itu artinya satu kertas folio dibagi menjadi 4, itu namanya seperempat folio. Nah, kita atur-atur ini saja ya. Font tulisannya yang belum masuklah ke kita ya, belum pas rasanya, boleh kita ganti-ganti dulu, dicari ukuran yang pas, dicari font yang bagus supaya lebih menarik kelihatannya dan tidak boros tempat, supaya nanti bisa dibagi untuk 4 nota ya. Ya, tulisan logonya kita atur, kemudian lagi kita lihat-lihat dulu semuanya supaya bagus. Kita blok ini selnya juga. Nah, ini selnya kita perlebar ke bawah ya, supaya nanti ketika orang menulis nota itu nyaman dan kelihatan lebih longgar tempatnya. Di layout height-nya kita tambah, klik panah atas 0,7, apakah cukup ya? Cukup ya. Nah, ini tulisannya menjadi menutupi tabel, bisa kita turunkan. Nah, tulisan ini lagi kita turunkan. Nah, seperti itu. Nanti tinggal di copy saja ya, di copy. Bagian tabel nanti itu agak kesulitan teman-teman ya. Bagi yang belum paham caranya, kalau langsung copy aja nanti akan kesulitan. Jadi ketika mengcopy tabel nanti itu harus ada 1 kali enter, 2 kali enter, dia harus ada jaraknya ya. Tempat copy dan pastenya itu harus terpisah. Jika kita copy dan paste di tempat, maka dia akan tergabung tabelnya. Nanti dilihat. Ini kita atur tulisan ini loh, catatannya dulu ya.
Nah, sampai di sini teman-teman, sebenarnya ini sudah siap. Tinggal kita atur supaya pas ketika di print saja. Nanti ditarik-tarik, digeser-geser saja tabel dan kotak-kotaknya ini, tulisan yang sudah dalam kotak ini kita atur. Ini saya berikan jarak di atasnya agak kosong supaya nanti ketika proses penjilitan itu dia ada jaraknya, jadi tempat ngelemnya agak longgar, dikosongin agak ke atas, agak ke bawah bukan ke atas.